Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada Ahad subuh ini kita kembali dengan thalabul ilmi kita dan melanjutkan kajian Ahad subuh. Untuk kali ini, setelah kemarin kita thalabul ilmi dengan Ustaz Farid, kajian fikih kemarin kita dengan Ustaz Abah, kajian sholatnya. Sekarang kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin karangan Syekhul Islam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya An-Nawawi, jadi karangan Imam An-Nawawi yang lahir tahun 631 Hijriah. Imam Nawawi ini sekedar flashback kembali adalah seorang imam muhaddits dan sekaligus ahli fikih, ahli hadis juga. Kita niatkan thalabul ilmi kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan untuk silaturahim, kita niatkan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, kita niatkan untuk al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Semakin banyak niat kita, maka insyaallah balasan atau pahala dari Allah semakin banyak juga. Ta'addudun niyah yufidu ta'addudus thawab. Jadi jangan tanggung-tanggung sekalian. Padahal momen seperti ini adalah momen untuk silaturahim bersama dengan warga, bersama dengan saudara-saudara sesama muslim kita. Baik, majelis yang terbaik adalah majelis ilmu, betulnya. Dan banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan majelis ilmu tersebut. Seperti yang ada di belakang masyarakat. Tariqan yang utama sebihi ilman sahalallahu bi tariqan ila jannah. Ujung-ujungnya adalah kajian ilmu itu adalah diharapkan membawa kebaikan, paling tidak untuk diri kita sendiri. Sekali lagi, kajian ilmu, kajian ta'lim atau majelis-majelis ilmu dan majelis zikir sekaligus juga itu pada dasarnya adalah untuk kebaikan diri kita masing-masing, yang di dalamnya berisi tentang bagaimana cara bersikap kepada diri sendiri, bagaimana bersikap kepada orang lain. Nah, itu selalu itu yang harus kita perbaharui di dalam sikap dan tingkah laku kita. Karena sasaran dari salah satu dari tujuan Nabi Muhammad diutus adalah liutammima makarimal akhlak. Akhlak kepada Allah seperti apa dan akhlak kepada manusia seperti apa. Itu yang sebetulnya kita galakkan dan kita lakukan setiap hari. Tidak henti-hentinya kita selalu menservis, mereparasi, memperbaiki dari sikap dan perilaku kita. Termasuk kitab Riyadhus Shalihin ini adalah kitab yang dikarang untuk sejalan dengan hadis Nabi liutammima makarimal akhlak tersebut. Baik, alhamdulillah kesempatan ini
Kita sangat bersyukur kita dipertemukan kembali karena hanya atas berkat karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melanjutkan dan menjalankan kajian atau ibadah kita sehari-hari. Untuk kali ini kita akan mengambil tema bab kelima, yaitu babul muraqabah. Bab ini kaitannya sangat erat dengan apa istilahnya ya? Kalau bahasa sekarang CCTV. Kalau saya sering ngobrol bahasa itu, kita ini seperti diawasi. Maka di pemerintahan, di korporat apapun itu ada pengawas biasanya. Itu bukan tidak ada alasannya, bukan tanpa alasan. Gitu Pak Zamir. Pasti ada alasannya. Kenapa kok ada pengawas? Maaf, setingkat saudara-saudara kita, orang-orang yang ahli dalam bidang bangunan atau dalam hal ini tukang, itu aja ada mandornya, gitu loh. Apalagi kita manusia yang hidup di dunia ini, pasti tidak terlepas dari yang disebut dengan pengawasan itu. Kalau di kantor-kantor, di departemen, untuk melihat gerak-gerik kita, apa yang kita lakukan di kantor, itu akan terekam dengan kamera CCTV. Itu hanya gerakan saja, tapi dalam gerakan hati, pikiran, nggak tahu. Itulah yang hanya dimiliki oleh agama. Makanya dalam beberapa tahun ke depan, hampir semua teknologi akan menggunakan mesin ya, gitu ya, Pak Oki ya. Mesin akan berperan di sini. Semua akan dilakukan oleh mesin. Ya bagaimana tidak? Potong pohon loh, sekarang udah ada alatnya. Mencuci udah ada. Ngeringin rambut, hair dryer. Apalagi itu. Banyak pokoknya yang sudah dilakukan dengan mesin. Tapi satu yang gak dipunyai oleh mesin, yaitu rasa dan agama. Nah itu yang gak dipunyai. Artinya apa? Selain pengawasan Allah, di situ ada kelemahan di situ. Nah disinilah peran dari muraqabah, artinya pengawasan diri, merasa selalu diawasi. Baik pada saat kita bersama-sama orang banyak maupun saat sendiri. Mungkin kalau saat kita berkumpul dengan orang banyak, kita enggan melakukan dosa, kita enggan melakukan kesalahan. Tapi di saat sendiri, orang lain tidak melihat, nah di situ lepas kendali kita. Kita introspeksi. Bukan hanya saat sendiri, saat bersama dengan orang banyak pun, memang perbuatan kita tidak melakukan perbuatan yang menyimpang, tapi hati kita jangan-jangan berprasangka sama orang, jangan-jangan punya pikiran buruk sama orang. Itu yang menjadi objek perbaikan di diri kita masing-masing. Nah, untuk membuka kajian ini, saya teringat sebuah kisah klasik dari kalangan pesantren. Pasti ini sudah masyhur. Cuman kadang kita nggak tahu nama pelakunya siapa dan kitab mana yang diambil. Ini tulisan dari seorang Kiai Khalil Misri. Beliau menulis ada seorang syekh, seorang guru yang bernama Syekh Atta As-Silami.
Syekh Atta ini hanya mempunyai 7 murid. Hanya mempunyai 7 murid. Nah, salah satu di antara 7 murid ini ada yang diistimewakan. Ya, itu tidak menutup kemungkinannya, bisa saja. Bukan pilih kasih, tapi apa? Tidak bisa dibohongi. Kecenderungan seseorang dengan seseorang yang lain itu pasti terasa dengan segala macam keistimewaannya. Nah, singkat cerita, salah satu muridnya mengadu, "Wahai Syekh, kok sepertinya si Ibrahim itu sangat diperhatikan ya lebih dari yang lain." Syekh tahu dan paham dengan kondisi yang dialami oleh murid-muridnya. Kemudian Syekh tersebut berkata, "Pada dasarnya semua muridku saya perlakukan sama semua. Tapi untuk kalian mengetahui bahwa Ibrahim ini mempunyai keistimewaan, kita akan mengetahuinya nanti." Oke, kalau seperti itu, keesokan harinya Syekh ini memberi, kalau dicerita itu apa, merpati, tapi dicerita itu ayam. Dibeli ayam, masing-masing satu orang satu dan satu pisau. Dikumpulkanlah muridnya keesokan harinya. Kemudian diberikanlah ayam satu persatu dan pisau satu persatu. Perintah dari Syekhnya adalah, silahkan kalian pergi ke tempat manapun, dan sekiranya tidak ada yang melihat, siapapun tidak ada yang melihatnya, maka sembelihlah. Wah, senang dia. Ada yang pergi ke gunung, dia celingak-celinguk, gak ada orang, gak ada yang melihat satupun, sembelih. Dia merasa senang. Ada yang pergi ke hutan, dia toleh kanan kiri, gak ada yang melihat, sembelih. Ada yang ke gua, disembelih. Nah, sampai waktu yang telah ditentukan sekitar asar lah gitu, kembalilah semua 7 muridnya. Alhamdulillah guru, saya sudah menyembelih. Alhamdulillah, bagus. Tapi ada satu murid yang gak datang. Ternyata si Ibrahim ini, setelah semuanya menunggu beberapa saat, datanglah Ibrahim dengan membawa ayam utuh dan pisau yang tidak kena darah. Artinya belum disembelih. Terus, nah ini nih kata guru, saya sudah memerintahkan untuk menyembelih dimanapun tempat, cari dimanapun tempat yang sekiranya nggak ada yang melihat satupun, sembelihlah. Kenapa belum disembelih? Dia agak sedih. Dia nggak tahu ternyata sedang diuji. Dia sedih. Maaf Tuan Guru, saya sudah pergi ke gunung, saya sudah pergi ke hutan, saya sudah pergi ke gua, saya sudah pergi ke tempat manapun, ternyata selalu ada yang melihat. Masa sih? Kata teman-teman lagi, kok segitunya banget, nggak ada punya tempat untuk ngumpet atau untuk bersembunyi. Kemudian murid itu menjawab, dimanapun saya berada, maupun di dalam hutan, di dalam goa, tapi Allah selalu melihat saya. Allah selalu memperhatikanku. Maka dari itu saya tidak berani memilih dan tidak bisa. Kata gurunya, lihatlah apa yang sudah dirasakan dan dialami oleh Ibrahim. Teman-temannya baru di situ. Oh iya, kalau begitu kami akan belajar lebih giat. Nah, artinya apa? Kesadaran diri kita, kesadaran tinggi tentang kehadiran Allah di sini perlu masing-masing diri kita mempertanyakannya. Gitu ya. Dalam kitab Riyadhus Shalihin ini ada bab al-muraqabah yang artinya merasa selalu diawasi Allah. Itu dibuka dengan A'udzubillahi minasyaitonir rajim, dengan ayat
alladzi yaraka hina taqumu taqallubaka fis sajidin. Dibuka dengan ayat Al-Qur'an. Allah lah yang melihatmu ketika engkau berdiri dan dalam keadaan sujud. Artinya apa? Allah selalu melihat gerak-gerik kita. Namun seperti yang saya bilang tadi, keterbatasan teknologi, keterbatasan manusia di situ ada, tapi Allah tidak terbatas. Kemudian dilanjutkan, in wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama dengan kalian dimanapun kalian berada. Nah, ini tentunya harus dipahami dengan baik. Bukan maksudnya Allah ada di mana-mana, Allah banyak. Tidak. Kita dimanapun berada kita, Allah selalu mengawasi kita. Maksudnya seperti itu. Nah, ini salah satu dari sifat, salah satu dari Asmaul Husna adalah Ar-Raqib ini. Makanya kata muraqabah itu berasal dari raqabah. Nah, kemudian ada namanya Asmaul Husna Ar-Raqib, Asmaul Husna yang ke-43 urutan. Itu Maha mengawasi. Kalau udah mengawasi, itu sudah semua terlibat, melihat, mendengar, merasa, itu terlibat semua. Kemudian ada ayat yang tidak disebutkan di kitab ini, cuma bisa menjadi tambahan bahwa dalam Al-Quran sangat jelas sekali bahwa Allah itu sangat mengawasi kita. Contohnya yang ada kata-kata raqibnya adalah innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah mengawasi kamu sekalian. Jadi Allah mengawasi kita. Wa kana Allahu 'ala kulli syai'in raqiba. Dan Allah lah Maha mengawasi segala sesuatu. Nah, itu. Hadirin jemaah salat subuh yang Allah muliakan. Kemudian ayat selanjutnya adalah innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Nah, ini yang tadi kaitannya dengan cerita itu, bahwa tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang samar bagi Allah. Apapun yang ada di bumi dan yang ada di langit. Jadi Allah mengetahui semuanya. Inna rabbaka labil mirsad. Kemudian Allah melanjutkan lagi dengan ayat selanjutnya, sesungguhnya Allah atau Tuhanmu lah benar-benar Maha mengawasi. Kemudian dilanjutkan dengan ayat yang lain, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Ya'lamu mengetahui siapa Allah, kha'inatal a'yuni, kepada kekhianatan mata. Maksudnya adalah orang bisa tidak bergerak anggota badannya, tapi terkadang matanya melirik-lirik dan sebagainya. Itu saja kalau manusia tidak ngeh gitu, tapi Allah tahu. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disembunyikan di dalam hati kita, niat kita dan sebagainya, itu Allah pasti membaca dan mengetahui. Kemudian dilanjutkan dengan hadis ini cukup panjang. Cuman hadis ini adalah pangkal dari agama kita. Di sini mengandung 3 unsur rukun agama. Apa saja? Hadisnya berbunyi, An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah, hadis terkenal. Sering dibaca. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah dzata yawmin idh tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyab shadidu sawadi sya'r la yura 'alaihi athar as-safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi
pada suatu hari pada saat Nabi memberikan taklim sedang duduk menghadap ke jamaah gitu. Ini tradisi juga ya sebetulnya. Setelah sholat itu selayaknya taklim walaupun cuma sebentar. Nah, ini yang dilakukan Nabi seperti itu. Sunnahnya gitu sebetulnya. Pada saat Nabi sedang duduk-duduk bersama dengan sahabat, kemudian tiba-tiba ada seorang laki-laki datang menghampiri Nabi. Syadidu bayadi thiyab, bajunya putih. Syadidu sawadi sya'ar, rambutnya itu hitam banget. La yura alaihi athar safar, tidak terlihat bekas telah melakukan perjalanan jauh, itu enggak ada. Artinya apa? Dia benar-benar seorang yang fresh. Bajunya bagus, penampilannya elegan. Wala ya'rifuhu minna ahadun, tapi kita enggak tahu siapa itu orang tiba-tiba datang. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai orang itu duduk di depan Nabi. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Kemudian tiba-tiba, kalau bahasa kita SKSD. Jadi apa ya SKSD saya? So kenal, so dekat gitu ya. Ya orang kita nggak tahu, dan orang itu tidak pernah terlihat sebelumnya. Tiba-tiba dia datang, kemudian duduk di depan Nabi, dan lututnya disentuhkan dengan lutut Nabi. Kira-kira ya duduk tasyahud awal lah gitu. Duduk tasyahud awal, kira-kira seperti itu. Iya, duduk iftirash. Kemudian disentuhkan sampai wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Aduh, bukan hanya nyentuh lagi. Kemudian menyentuhkan tangannya ke pahanya Nabi. Sambil berkata, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Tahu-tahu nanya begitu. Wahai Nabi Muhammad, beritahu saya apa itu Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menjawab, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Kadang sebagian orang mempertanyakan, kok antashhada? Iya, itu kan sedang berbicara dengan orang yang datang tadi. Jadi bahasanya adalah Al-Islamu, Islam itu adalah antashhada, engkau bersaksi gitu. Tapi kalau saya bersaksi asyhadu. Kok antashhada enggak antashhadu? Ya karena di situ ada huruf an. An itu memansubkan atau memberi harokat fathah di akhir katanya. Menjadi antashhada. Hendaknya engkau bersaksi bahwa la ilaha illallah, hanya Allah Tuhan itu. Wa anna Muhammadar Rasulullah, Muhammad adalah utusan. Wa tuqimas shalah, kalau sudah membaca syahadat berarti sudah resmi masuk Islam. Dan wa tuqimas shalah, dirikan salat. Perintah salat ini juga enggak langsung turun ya. Ternyata setelah Nabi diangkat menjadi nabi ada beberapa fase yang perintah sholat belum turun, sampai perintah sholat di Isra Mi'raj itu turun. Akhirnya aqimis sholat, dirikan sholat. Wa tu'tiyaz zakat, tunaikan zakat. Setelah sholat, artinya setelah beribadah kepada Allah, maka jangan lupa kanan kiri kalian itu masih banyak orang yang membutuhkan, maka tu'tiz zakat, tunaikan zakat atau sedekah. Wa tasuma Ramadan, dan berpuasalah di bulan Ramadan. Entar lagi kita akan melakukan. Wa tahujjal baita idza istata'ta ilaihi sabila, pergilah haji kalau mampu. Tiba-tiba setelah menyebutkan rukun Islam yang 5 ini, qala, laki-laki tadi menjawab. Nah ini kalau di bahasa Arab semua kola. Tapi nggak tahu kolahnya itu Nabi apa kolah yang rajulun tadi. Jadi harus dirunut gitu satu persatu. Karena yang terakhir kola itu Nabi, maka yang kedua pasti orang tadi. Kola, kemudian laki-laki tadi menjawab.
atau berkata, "Sadaqta." Oh iya, engkau benar. Fa'ajibna, kita kaget, heran. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kok dia sendiri yang bertanya, dia sendiri yang membenarkannya. Oh iya betul. Qala, kemudian rajulun atau laki-laki tadi berkata lagi, "Fakhbirni 'anil iman." Coba beritahu aku apa itu iman. Mulai meningkat. Tadi Islam, sekarang iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nabi menjawab, an tu'mina billahi wa malaikatihi. Yang pertama adalah harus beriman kepada Allah. Sebagaimana kita ketahui, al-imanu an tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wal amalu bil arkan. Jadi membenarkan dengan hati, kemudian mengikrarkan dengan lisan, setelah diyakini dengan hati, kan yakin iman itu. Makanya Isra Mi'raj itu harus dipahami dengan yakin, dengan keyakinan, dengan hati, bukan dengan akal manusia. Kalau dengan akal manusia tidak akan menjangkau. Tidak akan menjangkau. Hanya dengan keimanan yang bersifat gaib, yang bersifat tidak terlihat, itu kita bisa yakini. Antuk minabillah, percaya kepada Allah, wa malaikatihi, dan Allah menciptakan malaikat-malaikat beserta dengan tugas-tugasnya, wa kutubihi. Kalau diperlihatkan semua, antuk minabillahi wa antuk minabi malaikatihi wa antuk minabi kutubihi, seperti itu. Cuman ini wawunya ataf, jadi waw semua. Padahal kembalinya ke antuk mina tadi. Wa kutubihi, dan harus beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan. Dan ini kitab-kitab yang asli ya. Kalau Injil yang ada sekarang pun bukan Injil yang asli sebagaimana yang diturunkan dengan Nabi kepada Nabi Isa. Makanya ahli kitab itu berbeda pendapat di situ. Ahli kitab sekarang mana ada megang ahli kitab yang asli. Nah, seperti itu. Jadi hampir sudah tidak ada ahli kitab. Tapi sebagian ulama masih ada yang meyakini masih ada. Wa rusulihi, dan harus percaya kepada rasul-rasul Allah. Wal yaumil akhir, dan harus beriman kepada hari akhir, hari kiamat. Wa antu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi, dan beriman juga kepada takdir baik dan takdir buruk. Ini menurut manusia takdir buruk, tapi menurut Allah baik. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi menurut kita buruk, tapi menurut Allah itu baik. Cuma kitanya yang beranggapan terjadi musibah itu dikategorikan ke hal-hal yang buruk. Padahal ujung-ujungnya baik. Kemudian laki-laki menjawab, qala sadaqta. Oh iya, Anda benar. Fa akhbirni 'anil ihsan. Kemudian dia bertanya lagi, laki-laki tadi. Qala, Nabi menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Inilah yang sedang kita bahas. Ternyata apa? Tingkatan yang selanjutnya, kita tidak cukup Islam saja, tapi apa? Meningkat ke iman. Setelah meningkat ke iman, meningkat ke ihsan. Ini hadis sahih. Apa ihsan itu? An ta'budallah, hendaknya engkau mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah ada di depan kita. Ya kalau kita bekerja di depan pimpinan kita gimana? Ya insya Allah semua akan baik-baik saja dan maksimal bekerja, karena ada bos. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika engkau tidak bisa atau engkau tidak dapat menghadirkan Allah di depan
engkau, fa innahu yaraka. Ingat dan yakinlah bahwa Allah itu melihat engkau. Fa innahu yaraka. Allah melihat kita. Jadi kalau Allah melihat kita, Allah Maha melihat. Ya sudah, nggak ada yang bisa disembunyikan dari Allah. Memang tidak terlihat, tapi yang tidak ada dan tidak terlihat itu nyatanya ada. Lebih ada daripada yang nyata. Manusia nyata, tapi pada saat misalkan Bang Urus pergi, misalkan nggak ada, nggak tahu. Tapi ternyata Allah, ya sama halnya dengan miniatur aja bumi. Bumi ini kan kecil sekali dibandingkan planet yang lain sebetulnya. Kemudian Allah Maha besar, gitu kan. Kekuasaannya tidak terbatas. Ya hanya cuma melihat yang di bawah, melihat. Jadi melihat bumi, melihat sampai ke bawah terus. Jadi nggak ada yang tersembunyi apapun. Lalu kemudian melanjutkan lagi pertanyaannya. Nah, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, ini yang disebut muraqabah. Fa innahu yaraka ini yang perlu digarisbawahi bahwa sesungguhnya Allah melihat kita. Itu namanya muraqabah. Bukan muqarabah ya. Taqarrub, kalau itu dari qarib, mendekatkan diri kepada Allah. Emang beda-beda tipis bahasa Arab itu. Kalau mendekat qarabah, kalau merasa diawasi raqibah, dari raqabah, raqib. Jadi karena merasa diawasi maka dekat, mungkin gitu ya kalau dari kedekatan bahasa seperti itu. Itu uniknya bahasa Arab di sini. Kemudian dia melanjutkan lagi, fa akhbirni 'anis sa'ah. Beritahu aku tentang kapan as-sa'ah itu, hari kiamat. Maksudnya, qala mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'il. Nabi menjawab dengan cerdas. Yang ditanya itu kayaknya nggak lebih tahu dari yang nanya, seperti itu. Kasarannya yang bertanya itu lebih tahu sebetulnya daripada yang ditanya, seperti itu. Mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'il. Syaratnya seperti itu. Oh iya, kalau gitu fa akhbirni an amaratiha. Kalau gitu beritahu aku tentang tanda-tandanya saja. Kemudian Nabi menjawab, qala antalidal amatu rabbataha. Tanda kiamat itu yang pertama adalah jika seorang budak itu melahirkan tuannya. Ini yang jadi pembahasan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah di syarah. Ini kita Riyadhus Shalihin ini ada syarahnya. Syarahnya lebih panjang dan lebih tebal. Jadi disyarahin lagi perkataan Imam Nawawi itu. Antanidal amatu rabbataha. Seorang budak melahirkan tuannya atau majikannya. Maksudnya apa? Maksudnya zaman dulu budak itu kalau ingin dinikahi dimerdekakan dulu. Mestinya dimerdekakan dulu baru dinikahi. Tapi semakin kesini perbudakan itu tetap ada zaman dulu ya. Tapi ada yang menganggapnya itu sebagai miliknya budak itu. Sehingga apa? Bebas. Mau diapain aja bebas. Sampai digauli pun bisa. Sehingga apa? Sehingga budaknya itu melahirkan anak, dan anaknya itu adalah majikannya, anak dari majikannya itu. Berarti kan tuannya juga, bosnya juga, anaknya bos. Karena apa? Karena laki-lakinya kan bosnya, majikannya, anaknya bosnya juga. Tapi si ibunya itu kan masih muda. Nah, di sini ketimpangannya di situ. Sementara harus idku raqabah. Idku raqabah itu membebaskan budak baru dinikahi. Tapi banyak yang melakukan itu. Zaman dulu loh itu. Mungkin kalau sekarang mungkin kalau sekarang raja-raja yang banyak
istrinya satu, tapi selirnya banyak. Nah, mungkin di sana mungkin sampai melahirkan keturunan. Raja-raja zaman dulu seperti itu. Sehingga apa? Pada istri pertamanya tidak mempunyai anak, dia malah mempunyai anak dari selirnya yang lain. Sehingga bentroklah di situ kekuasaan kerajaan. Nah, ini seorang budak melahirkan majikannya. Ini sudah tanda-tanda akhir zaman. Kemudian wa amtarul hufat al-aurat al-ala tadi'a asy-syadi yatatawaluna fil bunyan. Engkau melihat orang yang tidak beralas kaki dan tidak memakai baju lengkap atau telanjang, dan mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan. Padahal tadinya orang itu miskin. Kalau di sini disebutkan penggembala kambing. Jadi orang yang serba kekurangan, orang keterbatasan, seorang penggembala kambing. Kalau di Arab penggembala kambing itu termasuk ini ya, ibaratnya ya sudah sangat terbatas banget kehidupannya seperti itu. Nah, tiba-tiba dia membuat bangunan yang tinggi dan megah. Dan qadarullah ya, ini terjadi di Emirat. Kalau Pak Farid mungkin pernah ke Kuwait, ke kota, ke ini Emirat Arab. Ini Emirat Arab itu kan kumpulan dari kerajaan-kerajaan kecil, kaum-kaum kecil yang masing-masing kaum itu mempunyai pemimpinnya, kemudian jadi satu. Kalau nggak salah 9 ya, apa 7 ya ini Emirat Arab itu. Kayak Malaysia. Kalau Malaysia ada beberapa kerajaan, Selangor, Jepang, Sarawak, apalagi Pauki dan lain sebagainya, itu menyatu menjadi Malaysia seperti itu. Nah, ini Emirat Arab seperti itu. Tempat yang tadinya tandus, yang hanya mengembala kambing, tiba-tiba apa? Berkumpul jadi satu dan melakukan usaha yang membuat kehidupannya berubah. Salah seorang presiden Uni Emirat Arab pernah bercerita, 40 tahun yang lalu saya nggak pakai sandal. Ini ceritanya nih. Saya hanya seorang penggembala kambing. Saya hidup serba kekurangan. 40 tahun yang lalu, tapi sekarang saya menjadi raja. Saya menjadi penguasa. Artinya apa? Yang ini tanda-tanda kiamat kecil sudah bermunculan ternyata, dan berlomba-lomba meninggikan bangunan. Maaf ya, kalau kebutuhan sih nggak apa-apa. Kalau kebutuhan nggak apa-apa. Kayak misalkan di sini ya harus ditinggikan, kalau enggak ya berbahaya. Ini sampai Burj Khalifa itu tertinggi di dunia ya kalau sekarang. Nah, itu tidak terbantahkan dan ternyata terjadi. Itu salah satu dari tanda-tanda kiamat. Tanda kiamat kecil ya, maksudnya tanda kecil ya. Karena ada tanda-tanda besar juga. Summa intalaqa falabithum maliyan. Setelah bertanya ternyata itu, kemudian langsung pergi saja orang itu. Qala, kemudian Nabi berkata kepada Umar, karena sahabat itu kalau ada Nabi pengennya dekat aja gitu. Dan yang paling pengen dekat adalah Umar. Kalau Ali agak sungkan, Utsman agak sungkan. Yang Umar itu dekat banget. Kalau Abu Bakar memang ibaratnya dari mudanya memang selalu bersama. Ya. Dan kalau nggak ada Abu Bakar ya Nabi cariin di situ. Kalau udah agak lama, misalkan Abu Bakar nggak ketemu Nabi, maka Abu Bakar yang mencari Nabi. Nah, ini dekatnya dengan Umar, sedang duduknya dengan Umar. Kemudian Nabi bertanya, ya Umar. Biasanya kalau ada iya itu harokatnya fathah, karena ini mufrad jadi dhammah. Ya Umar,
Tapi kalau Abdullah jadi Abdullah, harokatnya fathah. Ya Umar, wahai Umar, atadri man sa'il? Engkau tahu siapa yang nanya tadi? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Jadi Umar jawabnya, saya tidak tahu gitu. Tapi jawabnya dengan sopan. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala fa innahu Jibril. Itu tadi yang datang adalah malaikat Jibril. Ternyata malaikat Jibril. Kan kita bisa nggak melihat kayak gitu? Jibril datang gitu. Bisa nggak ya Ustaz Tri? Kalau malaikat maut mungkin iya. Tapi ini sudah hal yang apa ibaratnya ya? Kalau dibilang aneh, ya enggak, karena di situ ada Nabi. Kalau yang aneh banget mungkin sekarang ada malaikat Jibril. Ada yang ngaku malaikat Jibril dulu, perempuan tapi akhirnya ditangkap. Masa ngaku malaikat Jibril? Terus Nabi Muhammadnya siapa? Orang tugasnya menyampaikan wahyu. Nah, jika ada hal-hal seperti itu, maka ya bukan hal yang kalau untuk zaman sekarang bukan masanya. Innahu Jibril, fa innahu Jibril, dia itu Jibril, atakum yu'allimukum dinakum, yang datang untuk mengajari kalian. Jadi apa ya ibaratnya? Udah kayak teman sehati gitu kalau malaikat Jibril dengan Nabi. Jadi malaikat Jibril datang untuk mengajari Nabi Muhammad atau mengajari kalian juga. Rawahu Muslim. Ada di kitab Sahih Muslim ini. Babul Iman ada di Babul Iman. Jadi yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah yang pertama, Nabi itu tidak lepas dari majelis ilmu. Dengan berkumpul begitu, setiap hari kita bisa bertemu dengan kawan-kawan, bisa bertemu dengan saudara-saudara, tetangga-tetangga, bisa saling bercerita, bertanya-tanya dan sebagainya tentang hal apapun dengan keahlian di bidang masing-masing. Makanya tadi saya mempauki laptop saya rusak. Kalau nggak mempauki tidak bisa. Oh, ada permasalahan pengawasan. Ada pengawasan. Sebetulnya banyak nih karena pengawasan. Jadi 3 rukun agama di sini, rukun Islam, rukun iman, dan ihsan, ini tidak terbantahkan. Kalau kita jabarkan, Islam itu adalah syariatnya. Ibadah-ibadah yang kita lakukan baik bersifat makhluk maupun muamalah ma'anas dengan sesama manusia. Kemudian meningkat lagi menjadi iman. Iman sudah mulai lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena tidak bersifat ada yang terlihat dan ada yang tidak. Karena di situ ada malaikat dan sebagainya. Sudah melangkah ke hal-hal yang sebetulnya, yang hakikat. Kemudian yang lebih naik lagi adalah ihsan. Ihsan itu apa? Yang tadi kita jelaskan. Jadi kita merasa selalu diawasi dan dilihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, harapannya adalah kalau kita sudah merasa dilihat Allah, maka kita tidak sembarangan melakukan perbuatan apapun. Insya Allah sikap dan perbuatan kita dijaga Allah Subhanahu wa taala. Itulah harapannya. Nah, caranya bagaimana untuk meningkatkan muraqabah ini? Banyak caranya. Yang pertama bisa kita lakukan adalah mentadabburi Al-Qur'an. Kita buka Al-Qur'an, kita baca. Itu bisa untuk menghadirkan sifat muraqabah ini. Karena muraqabah ini ya sekali lagi orang tidak selalu bersama dengan kita. Ada saat-saat yang harus kita sendiri. Seorang diri maksudnya seperti ini.
Kemudian yang kedua, untuk selalu menghadirkan muraqabah ini adalah adanya teman seperjalanan yang mengingatkan kita, yang bisa memberi masukan pada kita, baik itu sifat-sifat kita yang baik maupun sifat-sifat kita yang buruk. Nah, nggak apa-apa misalkan saya lihat kemarin kamu kok lewat aja tanpa menyapa apa tidak melihat misalkan. Oh iya kan ternyata saya tidak lihat, maaf, atau saya buru-buru misalkan. Nah dari situ cairlah suasana itu atau apapun yang jelas itu bisa membawa kebaikan buat akhlak dan sikap kita. Jadi yang terakhir adalah pada suatu saat nanti kita akan diperlihatkan rekaman kita sebagaimana yang sudah pernah kita bahas bahwa di akhirat nanti kita akan melihat rekaman kita dari kita lahir sampai kita meninggal, itu kita akan melihat perbuatan kita semua. Nah, sebelum kita diperlihatkan rekaman kita yang isinya na'udzubillah yang isinya kurang baik, maka mulai saat ini kita kembali mengisi rekaman-rekaman kita itu dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Khususnya kepada diri saya pribadi, dari mulai pembahasan pertama tentang niat, ikhlas, kemudian sabar, kemudian saat ini muraqabah, itu semua seri-seri atau urutan materi-materi kajian yang akan kita bahas yang tentunya untuk memperbaiki sikap dan perilaku kita baik kepada Allah maupun kepada manusia. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan kajian ini di kesempatan selanjutnya. Syukran wa taufiq khair wa sa'adah wasihah wal afiyah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi